Allahu 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 Allah. Melalui Instagram. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya dalam Islam untuk seseorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia bukan Habib? Pembohong. Pembohong. Ya. Jadi Habib ini satu nikmat dari Allah. Mereka tidak minta yang jadi bin Syahab, yang jadi Alkab, jadi Haddad, jadi Syatiri. Ya, yang jadi Jindan, yang jadi Syekh Abu Bakar, yang jadi Barakbah. Itu zuriatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak minta. Itu semua adalah karunia dari Allah. Jadi kalau dia bukannya Habib tapi dia ngaku Habib, berdusta. Itulah yang terjadian di Habib Bahar itu. Beliau menyelamatkan nasab, dan mereka yang mengaku Habib tadi meresiwa di Bali sana. Maka Habib Bahar menyelamatkan tadi. Ngaku pula dulu Habib Bahar. Kan jadi fitnah. Coba kalau tentera, bukan tentera, ngaku tentera. Bukan polisi, ngaku polisi. Apa dia tindakan polisi? Pasti kan nyiksa juga. Ada oknum mengaku seorang polisi, pangkat kapten, tahu-tahu memperkosa, maling. Nah, apa salah Habib Bahar? Itu maka tu nak benar-benar memahami keadaan. Cuman Allah yang baca, yang tahu yang sebenarnya. Ustadz, bagaimana cara kita menyampaikan menasihat orang tua yang percaya kepada dukun? Ya, mesti diterangkan secara ilmu tauhid. Ya, dinjuk pemahaman dikit-dikit. Tambah lagi, wong pergi ke dukun itu minta panglaris. Dukun tu dewek jualan tak laris-laris. Tak? Iya. Minta lakinya belum balik, pergi ke dukun biar lakinya balik. Laki dukun ni lah 3 bulan dah balik-balik. Buyan kau. Pergi ke dukun minta kayu, minta berduit, rumah dukun lagi kayu. Lawang lagi ganjel-ganjelan. Ini cuman boleh pergi rumah dukun tu dukun beranak. Ya, nama dukun urut, lain dalam besar. Main hari payah pula, dukun ni nyamar, nama ustaz lah, nama kiai lah. Ustaz ini ahli masang susu. Allah. Ustaz, apakah benar ada orang mampu mengobati orang lain dengan mendapatkan bisikan-bisikan gaib? Anda tidak belajar. Allah alam. Saya sudah menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai anak. Ketika pertengahan 2 bulan kami menikah, saya dinyatakan hamil 3 bulan tanpa sepengetahuan kami. Mak man, bunting nak tahu ini. Ketika pertengahan 2 bulan kami menikah, berarti belum sampai 2 bulan, saya dinyatakan hamil 3 bulan. Ayo, kawin 2 bulan, bunting 3 bulan. Payah sudah mak mana cerita. Dan 1 minggu yang lalu suami saya masuk rumah sakit. Ketika pertengahan 2 bulan kami menikah, saya dinyatakan hamil 3 bulan tanpa sepengetahuan kami. Dan 1 minggu yang lalu, apa dia hubungannya bunting dalam masuk rumah sakit? Dan 1 minggu yang lalu suami saya masuk rumah sakit. Sudah diperiksa USG, ronsen, tidak ada penyakitnya. Pulang dari rumah sakit, suami saya pergi ke rumah kakaknya tanpa seizin saya. Berarti lakinya ini. Dan 2 hari tidak pulang ke rumah tanpa ada kabar apapun. Pantaskah saya marah, Ustaz? Laki tidak balik, bini nak marah. Mungkin babnya bukan marah ya. Pantaskah saya bertanya, Ustaz? Karena
Kalaupun laki tak ada balik kan tak ada pula jadi urusan bini. Suami melakukan maksiat, istri tidak tanggung jawab. Tapi istri keluar rumah, suami bertanggung jawab. Tapi jadi pantas kalimat ini, pantaskah saya bertanya dengan suami saya? Jangan pakai pantaskah saya marah? Dan kata kakaknya bahwa dia ingin cerai, tapi saya tidak mau berpisah. Tolong Ustaz berikan nasihat agar rumah tangga kami tetap utuh. Tanya dulu, dia nak nyeri kau ngapo? Sebabnya kan ada sebab. Mungkin dia sudah tidak sanggup lagi menjadi seorang suami. Mungkin dia ngerasa ada penyakit sehingga dia nak melepaskan tanggung jawab. Mungkin juga dengan Anda diajaknya berpisah, mungkin kalau awak ada nasib, mungkin bisa mendapatkan suami yang lebih baik, bisa jadi. Namun dia tetap bertanggung jawab terhadap anak hasil dari kamu pernikahan. Jadi ajak dulu ngomong. Apa? Kadang-kadang mungkin karena dia sakit. Memang seorang istri, suami sakit, dia tetap bertanggung jawab untuk ikut mengurus. Mungkin berpikir yang lain. Dia tidak sanggup, biarlah dia dewek menderita. Sehingga kalau dia menjadi suami kaget nak mikirkan bininya nak makan. Sehingga dia tidak sanggup, biarlah dia mikir ke diri dia dewek, istrinya diceraikannya, supaya mungkin dia pacak mendapatkan suami yang lain yang lebih baik. Jadi awak tanya dulu, ada apakah engkau akan menceraikan diriku? Apakah sebabnya? Macam itu. Mungkin ada perhitungan yang lain. Ingat, bercerai itu kadang-kadang menjadikan kebaikan. Ada orang sudah nikah 10 tahun tidak punya anak, mereka bercerai. Dengan izin Allah, yang betinonya belaki, lanangnya berbini, dua-duanya dapat anak kalau. Jadi mereka nikah tidak dapat anak, tapi mereka setelah bercerai masing-masing nikah dapat. Artinya kan satu hal yang jadi dijingok dulu, apa sebab perceraian itu? Rasulullah sendiri bercerai dengan istri beliau. Ada terjadi perceraian Rasulullah dengan istrinya? Ada. Macam itu, ya. Jadi bukan artinya memang abghadul halal indallah at-talaq. Barang yang halal dibenci di sisi Allah adalah perceraian. Tapi jingok dulu alasannya ngapa? Alasan mencerai itu apa sebabnya? Mungkin dia tidak sanggup karena dia sakit tadi kan? Ceritanya kan dia sakit. Mungkin dia nak nyari duit tidak sanggup. Kalaupun dia nyedewean, dia pacaklah nyari untuk diri dia. Tapi untuk istrinya mungkin dia tidak sanggup. Nak nyewa ke rumah, nak bayar lampu, mungkin dia tidak sanggup. Dan mungkin diajak sarung, istrinya juga tidak ada mau. Macam itu. Apa hukumnya mengenai pernikahan saudara dalam 1 tahun? Karena banyak yang meyakini tidak baik kalau saudara menikah dalam 1 tahun yang sama. Setahun 2 beradik. Sehari bareng 6 lagi boleh? Jangankan setahun bareng 2, sehari wong 6 lagi boleh? Atau maknya janda belaki, bapaknya duda berbini, anaknya berkahwin galau, dah apa? Ngecik modal dah apa? Ngecik modal dah apa? Kata ini ni mungkin wong yang ngomong macam ini ni kata duit, nang undang banyak. Tak ada kata cerita memang ada di kita di Palembang ni. Tak boleh ngantenkan setahun 2 kali. Kawin ke lah anak tu jikok bagang semalam. Susun ke di pojok kursi. Nah. Siapa be bunting dulu anu orang tanya. Di daerah saya ada tanah wakaf untuk TPU. Namun sekarang dibuat peraturan bagi masyarakat yang tinggal di daerah saya, tapi bukan merupakan warga asli. Jika ingin menguburkan jenazah di TPU tersebut, wajib bayar uang 3 juta. Bagaimana hukumnya? Jingok dulu kalimat wakaf yang punya tanah untuk umum atau untuk ngapo. Bisa jadi kalau dia siapa nak ngubur sini mayar duitnya balik ke desa. Bisa jadi. Jingok dulu ijab daripada pemberi wakaf itu. Tapi kalau bukan wong asli kampung itu mayar, ala kebanyak nak mayar. Ada kan misal wong Palembang kawin dengan wong Jambi.
Nak dikubur Palembang laju nak mayar. Harus direvisi lagi aturannya ya. Apa memang dari yang punya wakaf itu ngomong macam ini, apa cuman pacak-pacak supaya tidak cepat penuh tanah ni. Jadi wong luar dari dusun itu tidak ngubur situ. Yang jelas kalau kuburan tu sama-sama wong dusun itulah, kan lemak kelakar di bawah tu sebasuh. Apakah rumah tangga layak dipertahankan kalau sang istri sudah tidak mau bersilaturahmi sama mertua? Bahkan di hari raya dia tidak mau saya ajak ke tempat orang tua saya. Istri saya tidak mau lagi bertemu dengan orang tua saya. Apakah sebabnya? Tanya dulu. Kalau sebabnya ada kebencian, yang namanya kawin ini bukan cuma kawin dengan anaknya. Tidak pantaslah bapaknya, emaknya dimusuhi, anaknya dipakai. Kamu betina, jingok gelang, kalung, cincin, baju. Mungkin rumah yang kamu duduk tu rumah anak siapa? Mobil yang kamu naik kulu kele itu mobil anak siapa? Ada rumah, ada bapak dan itu. Tidak pantas seorang menantu nak membenci mertua, tidak pantas. Taruhlah bini benci dengan wong tua sebelah bini. Nah, bini itu betina yang diteda itu anak siapa? Yang memberikan kenikmatan dunia itu anak siapa? Yang nyuci ke baju itu anak siapa? Anak wong itu. Dan kan anaknya dipakai, bapaknya dimusuhi. Anaknya diteda, emaknya dimusuhi. Tak mau? Jadi kalau ada betina punya sifat macam ini betina yang tidak ada akhlak. Nikah itu harus nikah juga dengan keluarga. Tidak bisa. Maka kita harus diselidiki sebelum menikah, harus mengenal siapa keluarga bini dan suami kita. Kakek saya baru meninggal 2 minggu yang lalu. Apakah benar Ustaz selama 40 hari nenek saya tidak boleh meninggalkan rumah? Sampai kapanpun seorang siapapun juga dia memang tidak boleh meninggal ke rumah itu, tidak boleh. Kalau dia nak meninggal ke rumah, dia nak tinggal di mana? Dia nak balik ke mana? Ya Allah, nyai ini mungkin maksud dia ni benar tak boleh metu. Kalau tak boleh metu, wanita yang mati suaminya dalam ilmu fikih dihukumkan haram keluar rumah dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau lelaki mati, dan tidak boleh berais, berpupur, abang bebek, haram hukumnya. Boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, misal kebakaran. Lagi kebakaran, masa iddah, mati panggal dia. Betul. Atau ada keluarga meninggal, boleh keluar tapi 3 hari. Belanja, kalau pacak nitip. Maka itu dalam masyarakat harus ada satu kelompok ibu-ibu khusus untuk membantu wanita dalam masa iddah. Jadi kalau nak ke pasar, hampiri dulu rumahnya. Cek nak beli apa? Cek nak nitip apa? Supaya dia tidak keluar rumah. Karena dalam masa iddah, dalam surah An-Nur ayat 1, tidak ada boleh betina dalam masa iddah keluar dari rumahnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah